Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait analisa human resource. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Saya Asri. Saya Zulfa. Saya Putri Hesti Julianti. Saya Ines Delia. Oke, dan juga di sini akan ada narasumber yang nanti akan menjelaskan terkait flow terkait human resource. Mungkin boleh perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Ismi. Saya dari salah satu perusahaan startup company dan saat ini saya sebagai HR. Oke. Halo Mbak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, jadi nanti kita akan bertanya-tanya nih terkait gimana sih proses atau flow yang ada di human resource gitu. Mungkin untuk pembukaan kita ada pertanyaan dulu nih dari aku. Oke. Untuk pertanyaannya, gimana sih dari perusahaan Mbak, kan sekarang berarti startup ya perusahaannya, di salah satu startup ini untuk mengumumkan lowongan pekerjaan gitu. Gimana sih proses terjadinya sampai ke calon kandidat, dan apakah ada dari internal atau eksternal? Oke, baik. Kalau misalkan dari perusahaan saya sendiri, karena kebetulan bergerak di bidang startup, itu biasanya kita pasti yang pertama itu akan mengumumkan kepada internal terlebih dahulu kayak gitu ya, supaya mereka bisa menyebarkan gitu ya ke teman, kerabat, sahabat gitu yang mungkin memang cocok dengan kriteria tersebut untuk dapat melakukan apply ke perusahaan kami gitu. Tapi yang kedua mungkin kita juga sama seperti perusahaan pada umumnya, pastinya kita akan menyebarkan ke kanal sosial media, contohnya ke Instagram, terus kita juga mengupdate di website juga untuk lowongan pekerjaannya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tahapan rekrutmen seperti apa yang dilakukan perusahaan untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Kalau misalkan ngomongin tahapan apa aja yang dilakukan sama perusahaan, yang pasti yang pertama itu ketika kita udah menyebarkan informasi lowongan pekerjaan ke sosial media ataupun ke internal gitu ya, yang pertama kita pasti akan mengecek screening CV terlebih dahulu gitu ya, dari para kandidat yang sudah melakukan apply ke email seperti itu. Lalu yang kedua, tentunya kita sebagai tim HR akan melakukan wawancara kepada calon kandidat untuk menanyakan background mereka seperti itu. Nah, yang ketiga, biasanya jika kandidat itu lolos wawancara gitu ya, kita pastinya akan melakukan tahapan lebih lanjut, yaitu mengetes technical skill-nya dari mereka gitu, untuk mengetes memberikan studi kasus kepada mereka gitu ya, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan itu gitu. Ketika itu sudah diselesaikan dalam tahap waktu yang sudah ditentukan, pastinya kita memberikan kesempatan kepada kandidat tersebut untuk mempresentasikan hasilnya kepada tim user seperti itu, kepada tim user. Lalu tahapan selanjutnya apabila udah oke gitu ya, maka akan melakukan wawancara lanjutan pada tim user dan akan diberikan offering letter melalui email ataupun melalui telepon. Nah, untuk pertanyaan dari saya ya Mbak ya, untuk bagaimana sih perusahaannya Mbak itu menentukan kriteria kandidat sesuai dengan job description, dan syarat apa sih yang dibutuhkan untuk supaya terpilih menjadi karyawannya di perusahaan? Oke, yang pasti yang pertama itu kriterianya kita pasti akan menanyakan terlebih dahulu ke kandidat tersebut ya, atas apa yang udah mereka tulis di CV, misalkan dari pengalaman kerjanya dan juga dari skillnya kayak gitu. Itu yang pertama banget tuh gitu. Untuk fresh graduate bagaimana ya? Oke, kalau misalkan fresh graduate, pastinya kita juga punya kriteria khusus untuk fresh graduate, karena kan mereka belum pernah bekerja ya gitu kan. Makanya mungkin pengalaman organisasi yang mungkin berkaitan bukan dengan pekerjaan pun itu sebenarnya penting ya untuk para fresh graduate gitu, supaya kita juga bisa screening lagi CV-nya gitu. Yang pertama mungkin kalau untuk fresh graduate kita akan tanya nih,
motivasinya apa sih mereka untuk bekerja di bidang yang mereka lamar ini kayak gitu. Terus yang yang pertama itu kita akan melihat attitude-nya, yang kedua baru kita akan melihat motivasinya itu apa gitu. Terus gimana sih semangatnya mereka dalam mereka menjelaskan gitu ya, menjelaskan terkait skillnya mereka kayak gitu. Lalu selanjutnya contohnya kita lagi membutuhkan lowongan untuk posisi sales seperti itu kan. Pastinya kan sales itu kan orangnya, kriterianya kan orangnya itu harus pintar ngomong, terus juga gampang interaksi sama orang kayak gitu. Terus dia juga punya semangat yang menggebu-gebu kayak gitu kan ya. Terus juga komunikasi juga sangat penting gitu ya untuk diperhatikan kayak gitu. Nah tentunya selain itu semua, itu juga harus melihat nih kira-kira ketika mereka ada masalah, gimana sih caranya mereka itu solve masalah tersebut gitu. Problem solving itu juga perlu ya, diperlukan di posisi tersebut gitu sebagai seorang sales. Apakah ketika mereka udah mentok nih, mereka tuh mencari solusi apa enggak, atau mereka pas udah mentok udah deh nyerah aja kayak gitu kan. Kita juga perlu tahu ya, makanya itu semua tuh biasanya kita laluin di tahapan wawancara sama kita HRD kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam divisi HRD, siapa saja sih yang bertanggung jawab dalam pembuatan lowongan pekerjaan, kayak misalkan iklan untuk sosial media, sampai dengan proses rekrutmennya itu di perusahaan Mbak gimana sih? Kalau misalkan menceritakan tentang flow, biasanya kita itu dapat informasi kebutuhan tuh dari divisi tertentu ya, misalnya dari bagian developer seperti itu, karena talentnya tuh berkurang satu karena resign misal gitu, atau nggak perform gitu. Kita pastinya kan bagian tersebut kan jadi berkurang orangnya, terus mereka ingin mencari gantinya seperti itu kan. Jadi mereka biasanya menginfokan nih kebutuhannya, harus bisa apa saja, skill yang dikuasai, dan kriterianya seperti apa. Jadi langkah selanjutnya adalah akan dibuatkan poster untuk publikasi terlebih dahulu oleh teman-teman dari kreatif kayak gitu. Nanti baru tim HR yang akan mendistribusikan ke channel-channelnya untuk menyebarkan informasi tersebut dan mencari talentnya. Tapi selain dari itu biasanya juga ada tim talent acquisition, yang dimana tim talent acquisition ini akan mencari juga gitu ya melalui LinkedIn sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh divisi tersebut dan melakukan approaching melalui LinkedIn seperti itu. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mendukung pengembangan karir karyawan dan apa saja sih program pengembangan karir yang saat ini diterapkan? Oke, kalau misalkan kebetulan saya perusahaannya bergerak di bidang startup ya, yang dimana mungkin dari teknologi itu kan pasti dinamis gitu ya, cepat banget berubahnya gitu. Pastinya support dari perusahaan untuk mendukung perkembangan dari potensi yang dimiliki sama karyawan, itu pastinya kita juga memberikan pelatihan gitu ke karyawan tersebut. Mungkin yang udah pernah diterapkan di perusahaan saya gitu ya, tempat saya bekerja, itu sudah melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga gitu ya untuk melakukan sertifikasi atas beberapa posisi yang ada di perusahaan, misalnya contohnya digital marketing atau product owner, product manager, dan lain sebagainya, supaya mereka juga mendapatkan update terkait knowledge mereka, dan mereka bisa kembangkan lagi di pekerjaan yang mereka lakukan sekarang. Oke, jadi kesimpulan yang tadi kita bicarakan nih, tadi yang aku tangkep ya, yang pertama itu kalau dari internal kita harus memperbanyak relasi. Karena apa? Karena kan tidak menutup kemungkinan juga nih dari relasi yang kita jalin gitu ya, ada kesempatan untuk kita mungkin bisa bergabung di perusahaan tersebut gitu. Dan dari sisi eksternalnya kita bisa untuk memperbaiki profil kita gitu, contohnya mungkin di LinkedIn, karena kan tidak menutup kemungkinan untuk kita di approach gitu ya dari HR apabila memang di suatu divisi tersebut, di perusahaan tersebut membutuhkan posisi yang kita miliki gitu, keterampilan kita miliki. Jadi tidak hanya kita yang mencari gitu ya, tapi mungkin bisa jadi kita yang dicari oleh HR apabila memang dibutuhkan. Jadi penting banget untuk memperbaiki profile gitu ya. Oke, selesai juga nih interview kita. Terima kasih Mbak untuk knowledge-nya atas ilmu yang bermanfaat buat kita gitu. Mungkin
kita bisa nih dapat pelajaran ya atas interview tersebut. Makasih atas waktunya semuanya. Dadah. Halo Mbak, gimana kabarnya nih? Makasih atas waktu sudah tadi kita bicara.